Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Stevio Irawan, NIM 2411034, kelas A. Saya akan mempresentasikan tugas 2 material teknik 2. Pemilihan bahan interior dari plastik termoplastik polimer, yaitu memerlukan berbagai kriteria untuk memastikan bahwa material tersebut memenuhi kebutuhan fungsional dan estetika. Berikut adalah kriteria-kriteria yang perlu diperhatikan. 1. Fungsionalitas, kekuatan dan daya tahan. Material harus mampu menahan beban dan tidak mudah rusak. Misalnya, bahan seperti PVC dan polyethylene dikenal karena ketahanan mereka. Estetika, warna dan tekstur material harus memiliki variasi warna dan tekstur yang mendukung tema desain interior. Misalnya, akrilik tersedia dalam banyak warna cerah. 3. Perawatan, low maintenance. Plastik umumnya lebih mudah dirawat dibandingkan dengan bahan lain seperti kayu. Contohnya, permukaan PVC dapat dibersihkan dengan mudah tanpa memerlukan perawatan khusus. 4. Keamanan. Bahan harus aman untuk kesehatan, terutama jika berada di lingkungan yang sering digunakan seperti rumah atau ruang publik. 5. Rumah lingkungan, pertimbangan terhadap dampak lingkungan dari penggunaan plastik termasuk potensi daur ulang. Kriteria pemilihan. 3. Perawatan, mudah dibersihkan dan tidak memerlukan perawatan khusus. Contoh PVC. 4. Keamanan, non-toksik dan aman untuk lingkungan rumah atau publik. 5. Ramah lingkungan dan dapat didaur ulang. Jenis bahan termoplastik. 1. HDPE, tahan serbaguna, murah, transparan, dan insulasi baik. 2. LDPE, lebih lunak dan fleksibel, digunakan untuk tas, kemasan, dan kabel. Jenis bahan termoplastik. 1. PVC, tahan abrasi, bahan kimia, dan api, banyak digunakan untuk furnitur dan kemasan. 2. Polypropylene, ringan, tahan lama, dan cocok untuk produk makanan serta tekstil. 3. Polyethylene, digunakan untuk wadah makanan, mainan, dan kemasan, namun dapat melepaskan strain berbahaya. HDPE dan LDPE, ini adalah bahan plastik yang paling umum, sangat tahan serbaguna, murah, transparan atau putih, dan memiliki sifat insulasi yang sangat baik. HDPE bersifat tembus pandang, kuat, dan mudah diproses. Dapat digunakan untuk membuat botol, kaleng, tangki air, dan kontainer pengiriman. PVC, ini adalah turunan plastik yang paling serbaguna dan dapat diproduksi melalui 4 proses yang berbeda: suspensi, emulsi, blok, dan larutan. Ini adalah plastik serbaguna yang tahan terhadap abrasi, bahan kimia, atmosfer, dan api. Ini digunakan dalam industri kertas dan dalam pembuatan kemasan untuk makanan, kartu kredit, furnitur, mainan, dan pakaian. Temperatur pelunakan lebih tinggi daripada polyethylene dan lebih mudah teroksidasi. Ini transparan, ringan, dan tahan lama, dan dapat digunakan untuk plastik dan serat. Itu tidak menyerap air, mudah dipasang, dan memiliki ketahanan yang kuat terhadap retak stres lingkungan. Jenis plastik HDPE contohnya digunakan sebagai kantung belanja, karton susu, botol jus, botol sampo, dan botol kemasan obat. Plastik HDPE adalah polimer termoplastik yang dihasilkan dari monomer etilena. HDPE singkatan dari High Density Polyethylene. Polimer LDPE atau plastik LDPE memiliki rantai cabang yang cukup banyak, membuatnya tidak terlalu padat sehingga bisa menghasilkan jenis polyethylene yang lebih lunak dan fleksibel. LDPE singkatan dari Low Density Polyethylene, biasa digunakan sebagai bahan produk tas, belanja, laundry, roti, makanan beku, koran, sampah, pembungkus plastik, pelapisan karton, susu, serta gelas. Saat terekspos oleh makan panas dan berminyak, PS bisa mengeluarkan stiren yang dianggap dapat mengganggu sistem saraf dan otak. Bisa juga berdampak bagi genetik, paru-paru, hati, serta sistem kekebalan tubuh. Perbandingan antara dua produk A dengan harga 50
produk B dengan harga 200.000. Perbandingan meliputi kelebihan. Produk A, kelebihan harga relatif murah, barang lebih mudah dicari di toko terdekat, bisa didaur ulang. Kekurangan, kualitas bahan lebih keras dan gampang pecah, model produk sedikit. Produk B, kelebihan, kualitas barang lebih lunak dan tidak mudah pecah, model produk lebih banyak, bisa didaur ulang. Kekurangan, harga cenderung lebih mahal dan jarang dijual di toko kecil. Kesimpulan, pemilihan bahan plastik untuk interior harus mempertimbangkan aspek fungsionalitas, estetika, keamanan, perawatan, dan keberlanjutan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.